Terima kasih Anda masih menyaksikan 811 Show. Pemirsa, keputusan Mahkamah Konstitusi menghapus kehadiran rintisan sekolah bertaraf internasional di Indonesia. Alasannya? Karena RSBI memunculkan diskriminasi dalam pendidikan antar siswa yang lebih mampu dengan yang kurang mampu. Padahal seluruh siswa berhak mendapatkan kualitas pendidikan yang sama. Nah, RSBI atau Sekolah Standar Nasional yang jelas kita harus tahu bagaimana memilih sekolah yang baik. Nah, kira-kira seperti apa? Apa saja tips-tipsnya? Saya sudah hadirkan narasumber di sini. Ada Pak Winarno Surahmat yang merupakan pengamat pendidikan senior dan juga Mbak Indri Nuzulianti yang merupakan orang tua siswa yang punya pengalaman tersendiri dalam memilih sekolah untuk anak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Saya mulai dari Bapak dulu. Bapak sudah dengar mengenai penghapusan RSBI kan Pak? Pendapat Anda seperti apa Pak? Saya setuju. Saya pikir setujunya itu karena dengan demikian orang tua juga terselamatkan. Dalam arti kata tidak dibawa pemikiran seakan-akan RSBI itu selalu lebih baik dari sekolah-sekolah yang biasa. Gitu. Dan kemudian kira-kira ada nggak Pak kiat-kiat dari Bapak nih seorang pengamat pendidikan bagi orang tua untuk memilih sekolah? Karena terkadang orang tua tuh sudah dengar label internasional, kemudian oh oke, bagus. Menurut Bapak? Tidak salah. Tidak salah juga? Tidak salah. Oke. Tetapi salah. Tidak salah tetapi salah, oke. Karena nama itu dipakai untuk, tidak benar saya katakan ya, tapi saya akan katakan dipakai untuk mengelabui. Mengelabui dalam arti kata orang tua harusnya paham bahwa memasukkan anak itu bukan karena sekolahnya internasional, tetapi karena sekolahnya bermutu. Itu beda. Sekolah sebut saja internasional, boleh saja, tetapi bermutu tidak. Sedangkan sekolah nasional, sekolah yang biasa, yang tidak mempunyai nama internasional, bisa bermutu. Nah, tidak lalu dijauhi oleh orang tua. Itu yang sebabnya saya katakan, saya setuju, saya menganggap putusan Mahkamah Konstitusi itu satu putusan yang baik, yang bijak. Oleh karena dengan demikian orang tua terselamatkan dari misconception mengenai pendidikan internasional. Iya. Nah, Ibu Mbak Indri, aku panggil Mbak aja karena masih muda, pemirsa. Mbak Indri punya pengalaman menarik ini. Jadi mindahin anak dari sekolah satu ke sekolah yang lain, kemudian ke sekolah yang lain lagi. Kenapa Mbak Indri waktu itu terjadi? Karena waktu pas awalnya dari sekolah TK dulu, anak saya kali nyoba ya, nggak sama dulu dengan kakaknya. Saya coba apakah sekolah ini katanya sih bagus juga, gitu kan. Akhirnya masuk, ternyata anak saya setelah satu kelas TKA itu kayaknya kurang nyaman, terus mungkin tidak berkembang, terus padahal bukan internasional juga ya, sekolahnya nggak masalah. Tapi akhirnya saya pas TKB itu memutuskan untuk pindah ke tempat yang TK kakaknya, dan memang ada perkembangan yang baik. Ternyata anaknya tuh enjoy, terus dia mungkin gurunya lebih perhatian, lebih ini. Jadi nah setelah itu kelas 1 karena dia tidak diterima ke tempat kakaknya, saya pindahkan lagi ke tempat lain. Katanya ya internasional mungkin ya, bilingual ininya. Tapi ternyata dia juga kayaknya mungkin baru kelas 1 ya Pak, jadi bahasa apa mungkin kendala di situ juga, dia kaget. Akhirnya saya memutuskan lagi pas kelas 2 semester 2 dia pindah ke tempat lain, ke sekolah kakaknya. Jadi ya. udah 3 kali pindah? 2 kali atau 3 kali? Dari TK sampai ya sekitar 2 kali ya. Sekitar 2 kali. Nah, ini kan berarti pindah-pindah ini karena Mbak Indri sebagai orang tua juga merasa ini kok anak saya tidak puas gitu dengan program apapun yang diberikan kepada anak saya begitu. Nah, kira-kira menurut Mbak Indri sebagai orang tua gitu, sekolah yang ideal bagi anak menurut orang tua itu seperti apa? Sebenarnya sih bukan masalah internasional apa tidak ya, sekolah itu semua baik. Cuman mungkin dari segi program kurikulum yang karena
mungkin sekolah lain berbeda-beda ya kurikulumnya. Kalau misalnya anak itu tergantung anak juga. Kalau misalnya anak itu bisa menyikapi, oke, saya masuk negeri, tapi dia prestasinya kan lebih baik daripada yang daripada yang internasional, kenapa tidak gitu. Jadi ya memang di situ kita sebagai orang tua juga harus pintar-pintar milih juga. Ya. Selain kurikulum ada lagi? Mungkin dari kalau aku sih jarak, mungkin ya rumah kebetulan dekat gitu, terus ya itu tadi sih, cuma itu aja. Kurikulum dan jarak begitu ya. Oke. Pak Winarno, tadi Anda mengatakan mengenai sekolah bermutu. Nah, sekolah bermutu itu menurut pendapat Bapak seperti apa? Kurikulumnya seperti apa? Yang bermutu itu sebenarnya bukan pemerintah yang bikin, bukan anak yang bikin, tetap bukan guru saja yang bikin, tetapi bersama-sama. Yang membuat mutu ini adalah satu kolektif, pengertian kolektif, dan bukan sekadar jangan kurikulumnya bagus lalu mutunya baik, atau apanya saja yang baik gitu, tetapi semuanya harus dijadikan sebagai satu kesatuan. Itu baru bermutu. Jadi dengan perkataan lain, bersekolah di pohon saja bisa bermutu. Iya. Dalam arti kata, buat apa punya kurikulum? Buat apa punya macam-macam? Kalau tidak ada artinya bagi anak. Sebab anak ini masuk sekolah bukan seperti di banyak di kritikan, itu anak-anak seakan-akan bodoh saja masuk sekolah sebab tempatnya punya pintar-pintar di sana. Tidak begitu. Anak itu punya kepintaran. Anak mempunyai kepintaran, kalau dia mengatakan bahwa sekolah itu tidak baik untuknya, memang mungkin betul tidak baik untuknya. Orang tua yang bilang baik, tapi anak-anak belum tentu baik. Kurikulum belum tentu baik. Yang lain, jadi dengan perkataan lain harus ada kolektif, pengertian kolektif yang membuat itu bermutu. Jadi bukan sekolah bermutu, bukan nama bermutu, bukan itu yang bermutu. Oke, itu pesan yang bisa dibilang bisa kita garis bawahi juga pemirsa, karena memang terkadang kita sebagai orang tua ingin sesuatu yang baik bagi anak, tapi seringkali melupakan untuk mendengarkan pendapat anak juga. Jadi ini seperti Pak Winarno tadi katakan, ini merupakan keputusan kolektif begitu. Nah, kira-kira nanti bagaimana sekolah mutu atau akan pada para wali berikut ini?